Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman telah memilih kelas ini, kelas Dinamika Kelompok. Perkenalkan, nama saya Anwari Nuril Huda, biasa dipanggil Nuril, N-U-R-I-L, Nuril. Jadi Mas Nuril, Pak Nuril, Kak Nuril, terserah. Nah, teman-teman, di semester ini saya dibantu oleh teman saya, teman akrab saya, namanya Haikal, Ustaz. Haikal. Nama lengkapnya Ahmad Fikri Haikal. Ahmad Fikri Haikal, dipanggil Pak Fikri boleh, Pak Fikri boleh, Kak Fikri boleh, Kak Fikri boleh, atau Pak Haikal atau Pak Haikal atau Mas It's okay. Haikal, terserah. Santai. Jadi seperti itu teman-teman. Okay. Nah, saya memilih beliau karena saya mengetahui betul siapa beliau. Alhamdulillah sejak S1 dan S2 saya berteman akrab dengan Ustadz Haikal, Mas Haikal. Dan tidak hanya di kampus, di luar kampus juga sering, khususnya di waktu S1 kita tergabung di BBN. Ya. BBN itu Bakti BKI untuk negeri. Alhamdulillah, insya Allah kita salah satu beberapa co-founder di BBN. Alhamdulillah tetap eksis sampai sekarang. Itu kelompok ya Ustadz? Iya. Oh, itu kelompok. Berarti cocok dengan dinamika kelompok nanti kita bahas. Nah teman-teman, sebelum kita berlanjut kepada bagaimana sih materi yang akan kita bahas itu, nah kita coba kenalan dulu siapa sih beliau ini. Boleh dikenalkan Mas Ustadz kepada kami? Sebenarnya berbayar sih. Oh, berbayar? Iya. Oh, premium kelas. Gokil. Oke, enggak. Gini teman-teman, perkenalkan. Nama saya Ahmad Fikri Haikal. Akrabnya biasanya dipanggil Pak Fikri atau Kak Haikal. Bisa. Saya alamatnya dari Mojokerto. Mojokerto ya, Ustaz. Di daerah Mojopahit sana lah. Oh. Oke. Untuk pendidikan ya, Ustaz ya. Pendidikan saya mulai MI dulu ya. MI. Oke, yang dasar. MI saya di MI Darul Ulum di Mojokerto. Terus saya masuk MTS itu di Pondok Pesantren Darul Ma'arif. Terus MA-nya saya di MA Negeri Mojokerto. MA1 Mojokerto. Untuk S1 saya S1 bersama jenengan ya Ustaz ya. Sama-sama dari BKI, saya juga dari BKI UIN Sunan Ampel Surabaya. Untuk S2 saya ambil di Universitas Islam Negeri Yogyakarta atau Sunan Kalijaga. Bersama lagi ya Ustaz. Oh, bersama lagi ya? Iya. Kita satu fakultas lagi. Aduh. Cuman beda konsentrasi ya Ustaz. Beda konsentrasi. Jenengan konsentrasi studi disabilitas dan pendidikan inklusif. Oke, saya di konseling Islam. Jadi bimbingan konseling Islam konsentrasinya. Ya seperti itu untuk pendidikan. Jadi dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi itu semuanya Islam Islam ya? Semua Ustaz. Alhamdulillah. Mantap. Alhamdulillah. Dan waktu SMA kira-kira pernah terlibat di komunitas? Oh iya Ustaz. Saya di Pramuka juga. Pramuka. Terus? Raja Mudakar. Pramuka, saya enggak bukan anak Pramuka. Kalau di MA saya dulu ada MPK namanya. Apa itu? Majelis Permusyawaratan Kelas. Jadi itu yang ngawasi OSIS. Bagaimana OSIS berjalan? Kalau DPR kan ada MPR gitu kan. Gitu ya? Kita kan sebagai MPR-nya gitu kan katakan. Badan Pengawasnya. Kalau eksekutifnya kan OSIS-nya. Oke, seperti itu. Terus di kampus ya. Kampus. Kampus saya masuk HMJ, Ustaz. HMJ BKI. Iya, Koordinator Keagamaan. Koordinator Keagamaan. Iya. Mantap. Terus saya juga di IKMA. Ya, itu apa IKMA? Ikatan Qori-Qoriah Mahasiswa. Mas Ustadz ini fokusnya di? Saya bidang sholawat. Bidang sholawat. Banjari begitu? Iya. Oh, band jari, band pakai jari. Band jari. Iya. Berikutnya ada lagi Ustadz selain itu? Di pengurus pondok. Pengurus pondok di mana itu? Di pesantren mahasiswa An-Nur. Oh, An-Nur. Iya.
itu jadi koordinator divisi keagamaan. Sama. Itu selama 2 periode. 2 periode. 2014 sama 15. Ada lagi Ustadz selain itu? Selain itu saya jadi pemandu guide. Guide di Trawulan. Oh, Trawulan. Iya, saya jadi ketua leader pemandu. Jadi ketuanya pemandu di Trawulan. Banyak sekali itu pengalaman Iya, beliau terkait masih banyak, ketika bersentuhan dengan komunitas atau kelompok. Nah, itu adalah salah satu alasan kenapa saya memilih beliau. Tidak hanya paham secara teoretik, tetapi beliau juga secara praktik sudah sangat paham. Jadi bagaimana menghadapi kelompok yang berbeda, orang-orang yang berbeda dan semacamnya. Nah, by the way Ustadz, mungkin boleh nggak disampaikan sekilas begitu? Kira-kira perkuliahan kita, mata kuliahnya itu gimana sih ke depan? Jadi gini, Ustadz atau Kak ya? Ustadz, Kak, Iya, Mas. Jadi gini Ustadz, pertama teman-teman semuanya kita akan bahas dinamika kelompok. Pengertian dinamika kelompok, bagaimana dinamika kelompok gitu kan. Dinamika kelompok itu apa sih? Teman-teman mungkin sudah tahu. Pertama, dinamika itu seperti kalau musik itu kan kalau nggak ada irama itu kan nggak asik. Kelompok juga gitu, kalau nggak ada dinamikanya gitu kan nggak seru. Jadi dinamika di situ bagaimana kita individu mempengaruhi suatu kelompok. Oh iya. Ya. Jadi dinamikanya bagaimana sih gitu. Jadi satu individu, contoh A, jangan si A lah, itu kan zaman dahulu. Katakan si Rudi gitu kan. Atau Budi. Iya, Budi. Ini Budi. Ya, jadi gitu. Contoh Budi. Budi ini berpengaruh nggak dalam satu kelompok? Nah, jadi kita lihat dinamikanya itu bagaimana si Budi dalam mengkaji itu seperti itu. Jadi nanti kita akan tahu fungsi dinamika kelompok itu apa sih. Jadi fungsi pertama itu untuk memudahkan pekerjaan biasanya. Biasanya memudahkan pekerjaan. Iya. Yang kedua, ini untuk memecahkan masalah. Pemecahan masalah. Iya. Karena kita kalau kita berhubungan sama manusia itu kan punya dua sisi. Iya. Berkomunikasi itu kan ada dua sisi itu saatnya. Dua sisi untuk komunikasi kan. Ya ini bagaimana dinamikanya itu kan. Oh. Iya. Kalau ada masalah, kalau kita pecahkan masalah dengan cara satu, mungkin cara dua, mungkin orang yang satunya nggak bisa menerima gitu kan. Jadi membutuhkan dinamika kelompok tersebut gitu kan. Yang ketiga, melatih demokrasi, Ustaz. Melatih demokrasi. Iya, itu penting karena kita negara demokrasi gitu kan. Jadi kita bisa menghargai, katakan contoh tadi ya si A dan si B, itu kita bisa menghargai 1 dan 2 ini. Jadi sama-sama menghargai gitu kan. Seperti itu, nanti goalnya seperti itu. Saya harap teman-teman belajar dari dinamika kelompok dan menjadi seseorang yang berpengaruh dan jadi leader yang tangguh. Jadi kita paham bagaimana dinamika kelompok, kemudian kita hadir, kita melebur dan kita menjadi seseorang yang bermanfaat. Iya. Oh, terima kasih. Keren sekali ini sepertinya kuliah kita. Dan selain itu, Mas Ustadz mungkin ada yang akan disampaikan lagi? Kalau untuk masa pandemi buat teman-teman tetap jaga kesehatan ya. Kesehatan. Ya, jaga kesehatan, tetap semangat. Meskipun belajar mandiri di rumah, tetap niat kita belajar akan memetik hasil itu. Oke. Terima kasih. Dan kita berdekatan nih Ustaz. Iya. Nggak masalah. Nggak masalah karena saya juga sudah rapid test, jenengan? Alhamdulillah sudah. Oke. Dan hasilnya sama-sama non reaktif. Oke. Alhamdulillah. Kita oke. Dan begitulah teman-teman siapa beliau dan bagaimana perkuliahan kita ke depan. Insya Allah perkuliahan kita akan menyenangkan, sederhana, dan insya Allah membawa manfaat bagi kita dan lingkungan kita. Amin. Selanjutnya sampai ketemu di video di pertemuan berikutnya. Oke. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan, dan terakhir ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.